Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kegiatan kami saat ini adalah pengolahan lahan yang kemarin ya, dimana setelah kita tabur pupuk kandang itu kita taburi dengan abu. Abu ini merupakan satu bahan yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan-bahan organik ya, yang dimana kami memperolehnya. Abu ini kita peroleh dari pembakaran bekas pakan ternak domba ya kan kawan, karena ketersediaannya cukup banyak ya. Bekas pakan ternak domba itu tidak mampu membuangnya di tempat, akhirnya kita jadikan abu dan kita pergunakan sebagai bahan pengganti dolomit, dimana abu ini biasanya memiliki kandungan yang pH-nya yaitu basa ya. Jadi ketika kita mengolah lahan dengan menggunakan pupuk organik ya, pupuk kandang terutama, itu biasanya memiliki pH yang agak asam. Nah, pH yang agak asam ini kita berikan abu tujuannya agar pH-nya mendekati netral, karena sifat abu biasanya itu basa. Dan yang jelas dengan sifat basa inilah nantinya akan bisa menetralkan yang sebelumnya pH-nya asam menjadi mendekati netral semacam itu. Dan abu ini kita ambil dari hasil pembakaran, yang dimana pembakaran itu tidak langsung kita bakar semuanya kan, tapi sedikit demi sedikit ya kita kumpulkan. Dan pembakaran itu kita lakukan hanya pada waktu sore hari di dekat kandang ya. Kami membakar bekas pakan ini sebenarnya untuk mengusir lalat-lalat dan nyamuk yang ada di kandang semacam itu kan kawan. Dan hasil pembakarannya yaitu berupa abu semacam ini yang kita pergunakan sebagai pengganti kapur dolomit, karena kami berkeinginan untuk budidaya cabai kali ini kita ingin menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari kita sendiri, dan di sisi lain juga kita lebih memanfaatkan ya limbah-limbah hasil pembakaran, dan yang jelas mengurangi biaya produksi semacam itu. Kalau kita menggunakan kapur dolomit biasanya kita harus beli ya kan kawan, semacam itu. Nah, akan tetapi ya penggunaan abu ini dalam proses aplikasinya kan kawan itu jangan terlalu banyak. Yang jelas kita berikan yang terpenting merata gitu saja kan kawan, tidak perlu banyak-banyak semacam itu. Merata kita taburkan ke tanah yang akan kita olah. Nah, penaburannya bentuknya kayak gini. Dan abu ini selain biayanya yang murah, abu ini biasanya tercampur arang-arang kecil kayak gini kan. Nah, kan bisa lihat, nah ada beberapa batang yang tidak terbakar sempurna menjadi arang, dan arang ini menurut kami merupakan bahan yang cukup bagus untuk pembedah tanah, dan di sisi lain juga cukup bagus untuk rumah-rumah mikroorganisme, terutama bagi bakteri ya kan yang menunjang budidaya tanaman semacam itu. Nah, kita aplikasikan semacam ini abunya. Dan biasanya kan kawan, kalau untuk daerah kami untuk padi itu biasanya menggunakan damen atau bekas selepan ya, selepan dari kita menyelep gabah ya kan kawan. Nah, itu biasanya kan ada batangnya tertinggal. Nah, itu biasanya dibakar, dipergunakan sebagai media tanam ya dalam proses pembibitan padi, dan juga media dalam mengolah atau mempergunakan budidaya
padi itu sendiri kan. Dan inilah hasil aplikasi abu di lahan kami, dan ketika sudah lengkap antara pupuk dan abu tinggal kita tutup dan nanti kita olah untuk kita tanam kembali tanaman cabai keriting maupun yang lainnya. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.